Halo semuanya. Wah, kita general reading. Ini pembacaan kartu energi general, energi banyak orang. Jadi bisa cocok bisa tidak ya. Bisa berapa aja yang cocok. Mungkin ada yang vice versa atau terbolak-balik. Dan ini juga timeless, bisa berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya ya. Jadi ambil yang bermanfaat, lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Oke? Jadi kali ini temanya berjudul nasib dia yang sebenarnya saat ini ya. Jadi kita akan lihat nasib seseorang itu saat ini gitu ya. Sebenarnya kayak gimana, bagaimana nasib dia sesungguhnya, nasib dia yang sebenarnya saat ini ya. Oke, kita mulai. Aku shuffle dulu ya. Nasib dia yang sebenarnya saat ini. Wah, di sini ada energi Taurus ya. Taurus, Capricorn, Virgo. Oke. Lalu ada Gemini, Aquarius, Libra. Wah, ini strong. Ada water sign ya, Pisces, Cancer, Scorpio. Five of Swords, Eight of Swords, lalu ada Aries, Leo, Sagittarius. Berarti banyak ya. Kita lihat yang strong di sini ada Cancer ya. Hai Cancer. Atau ada yang dealing dengan Cancer, itu strong. Kemudian ada Sagittarius ya. Leo juga kuat, Aries, Pisces ya, Scorpio. Virgo juga strong bersama Leo. Lalu ada Libra, Taurus ya, Capricorn. Bisa energi aja ya, tidak usah pusing soal zodiak. Oke. Nanti kita lihat lagi. Nah, so nasib dia yang sebenarnya saat ini, kalau aku ngeliat ya, aku rasa keadaan dia tidak sedang baik-baik saja ya. Apalagi kalau ini adalah orang yang pernah menyakitimu. Kalau orang ini pernah mengecewakan kamu, ya mungkin sadar gak sadar ya, sebenarnya dia lagi menerima karmanya. Atau ya karma sedang menuju dia gitu. Karena aku ngerasa di sini kayak ada semacam kehidupan yang kurang beruntung, kurang bahagia gitu. Jadi nasib seseorang ini atau keadaan seseorang ini ya dirundung kesedihan, merasa gelisah, galau, dan kalau kalian gak bersama ya rasa kehilangan itu meronta-ronta gitu. Gitu sih Kak ya. Jadi sejujurnya ada yang menyesali perbuatannya, ada kok yang ngerasa ya aku menyesal gitu ya atas apa yang aku lakukan ke kamu. Aku tuh egois kah, atau aku keras sama kamu, atau ya aku benar-benar udah mengecewakan kamu. Dia rasa seperti itu ya. Atau ada seseorang di sini yang membuat keputusan karena ego semata, karena emosi sesaat. Jadi kayak ya ujungnya berujung penyesalan gitu. Ya dia sangat kehilangan kamu. Beberapa dari mereka bukannya bisa move on ya, bukannya bisa lupa sama kamu, tapi kayak ya semakin hari kok kamu makin sering dipikirkan. Dia ngerasa semakin hari kamu selalu menghantui saya gitu. Kamu kayak hantu gitu ya, padahal bukan kamu yang ngeghosting. Ya bisa vice versa gitu ya.
ya kamu bukan hantu kan, bukan ghost gitu maksudnya. Jadi ya seseorang ini ngerasa heran, kadang bertanya-tanya sama diri sendiri, bertanya sama yang maha kuasa, aku kenapa ya, perasaan ya aku yang pengennya seperti ini, tapi kok semakin hari kok makin sering mikirin kamu, bukannya lupa, bukannya move on, bukannya ya bukannya bisa gitu ya melangkah ke masa depan, tapi ya stuck gitu, kayak kehilangan, kayak merasa aku kayaknya nggak siap gitu, nggak siap tanpa kamu gitu Barbara ya. eh Suneo. Jadi sebenarnya ini lumayan sedih, cuma dibawa fun aja ya, relax, yang penting kan tahu energinya gitu, cukup tahu. And then kemudian ya kak, aku ngelihat dia juga merindukan keberadaan kamu. Kamu kan orangnya mungkin pernah memberikan kasih sayang gitu, atau ya kamu pernah melakukan sesuatu yang bikin dia bahagia. Ya beberapa kalian kamu pernah lah berkesan di hidup dia. Entah apa yang pernah kamu lakukan, intinya ya kamu berkesan, kamu membekas di hati dia. Apalagi di sini kalau kamu orangnya loyal, kalau kamu orangnya penyayang, ya kadang dia menganggap kamu tuh baperan sih ya, suka bawa perasaan, suka drama-dramaan gitu ya. Kadang dia ngerasa kamu tuh ya bisa dibilang bisa lebay kah, berlebihan di mata dia, atau kayak ya dia pengennya lebih dari kamu, atau kayak kamu nggak sesuai ekspektasinya, nggak sesuai harapannya, atau ya dia ngerasa kurang puas gitu ya, atau kamu kayak nggak sepadan dengan dia, seperti tidak selevel menurut dia, atau ya dia ngerasa yang main-main aja gitu, emang gue harus ngapain gitu kan. Ada di sini orang yang bodoh amatan gitu ya, kayak dia cuek kah, dingin, tertutup, atau kayak gitu, eh seperti bisa aja terlihat kejam sama kamu, padahal dia mencintaimu loh ini ya. Sebenarnya ada yang sayang banget nih sama kamu, tapi dia nggak ngerti arti cinta yang sesungguhnya. Jadi ya entah karena keadaan, atau demi kebaikan, atau dia rasa ya ini yang pas gitu menurut gue. Jadi ya suka-sukanya gue gitu ya. Dia rasa seperti itu. Cuma ya kalaupun dia memainkan mental victim gitu ya, playing victim, merasa kayak enggak gue yang salah gitu ya, lu aja yang kayak kurang maklum, atau ya lu aja yang kurang sempurna di mata gue, bla bla bla, atau kayak ya keadaan aja yang membuat begini begitu. Tapi ya at the end pada akhirnya dia ngerasa ya baper lagi ke kamu, terbawa perasaan lagi ke kamu, merasa kayak ya lucu aja, aku sayang sama kamu tapi kok aku menyakiti kamu ya gitu, kok aku jadi nyalain kamu padahal kan aku yang bikin masalah gitu ya. Suka kayak ujungnya nyesel gitu ya, ya seperti itu. Maaf ya kalau ada suara-suara berisik gitu, oke. Jadi kalau aku sih ngerasanya sempet orang ini seperti tidak peduli sama kesalahan dia. Ya adalah masa-masa kayak udahlah, namanya manusia kan punya kesalahan, jadi ya udahlah, namanya gue manusia pernah hilaf gitu ya, ya nggak usah gimana-gimana juga kali gitu ya, nggak usah minta maaf atau apa, tapi kayak ya ujung-ujungnya selalu ngerasa sedih gitu, seperti sakit juga gitu hatinya karena dia udah nyakitin kamu. Jadi ya kalau dia nyakitin kamu dan dia merasakan sakit juga, ya itu tandanya dia mencintaimu kan. Karena menyakiti kamu sama kayak menyakiti diriku sendiri. Cie. Gitu maksudnya. Dan ya ada di sini yang benar-benar hidupnya menjadi nggak berkah ya. Menjadi kurang beruntung. Mungkin ya dia akan sulit merasakan cinta yang sesungguhnya dengan orang lain. Nggak ada yang penyayang seperti kamu, nggak ada yang inisiatif kayak kamu gitu kan. Ini ada yang ngerasa kamu drama gitu dengan baper-baperannya kamu itu, atau ya kamu merasa kalau namanya cinta kan harusnya begini loh say, kalau namanya sayang kan harusnya begini begitu, atau ya adalah mungkin ya ekspektasimu, kamu merasa ya kamu kan juga perlu dibahagiakan gitu, tapi dia rasa kamu kayak lebay,
kamu drama gitu, atau kamu baperan banget, sensitif banget, ya dia nganggap kamu sebelah mata gitu. Tapi setelah dia bandingkan ke orang lain, dia malah ilfeel gitu sama orang lain, malah ngerasa kok dilihat-lihat ya kayak gimana pun orang lain itu nggak sebaik kamu, karena dijalani ya, yang tahu bahagia atau tidak kan dirinya sendiri gitu. Kayak ngerasa aja perasaan kalau gue sama orang lain kok toksik ya, kayak hidup gue nggak maju, nggak berkembang, ya gue berputar-putar di siklus racun yang begitu-begitu aja, dalam keegoisan, dalam hal-hal yang duniawi seperti itu. Jadi dia teringat sama kamu, merasa ya kok sedih ya gitu, kehilangan andai kamu di sini gitu ya. Tapi ini ada orangnya bebal ya. Keras banget nih kayak batu. Jadi agak susah gitu ngancurin batu ya. Jadi ya udah kembali lagi, bodo amat lah, udahlah gitu. Atau kayak ya mungkin tidak jodoh, atau ngerasa apa ya udah kali, emang ya gue juga pernah bikin dosa gitu kan, nggak harus gimana-gimana juga. Atau ya ini anggap aja pembelajaran supaya kehidupan gue ke depannya lebih baik, gue belajar dari kesalahan bla bla bla. Tapi ya di sini ada beberapa dari mereka, kalau dia tidak minta maaf ya mungkin hidupnya nggak tenang gitu, karena dihantui rasa bersalah. Ini orang susah tidur loh ya, beberapa dari mereka jadi nggak bagus kesehatannya, susah tidur, dihantui rasa bersalah. Beberapa dari mereka nggak mau lagi ingat kamu, nggak mau stalking, nggak mau cari tahu kamu, tapi kayak susah banget gitu, susah say ya. Perasaan ya bisa aja lu hilang nih dari sosmed gue, dari WhatsApp gue, tapi gue cari lagi. Kan aneh ya. Gitu nih, dia sering ngerasa lonely, kesepian, ngerasa sendiri. Kadang dia pikir-pikir ya, ini saya ngelihat si Rudolfo, saya ngelihat ada si Yolanda di sini, tapi kok nggak dapet ya feel-nya. Kok ngerasa orang lain ini kayak ya nggak menarik banget gitu. Mungkin adalah kepuasan, kesenangan sesaat, tapi habis itu kayak mati rasa gitu. Ujungnya ngerasa kesepian. Beberapa dari mereka yang ngerasa aja kok nggak ada ya yang peka, nggak ada yang perasa gitu dengan apa yang gue rasain gitu. Kayak dia kan pengen tuh ditanya, ya lu kenapa hari ini, lu pengennya apa, atau ya lu pengen gimana gitu di hidup lo. Nah dia pengen sebenarnya ada orang yang responsif atau peka, atau ya inisiatif gitu, untuk tanya mau dia apa, supaya dia tahu tuh tujuan hidupnya dengan jelas gitu. Tapi kayak nggak ada gitu ya, karena ya dia memilih hidup toksik terus kan, jadinya berputar-putar gitu lingkungan dia yang seperti itu tuh aja ya. Jadi kayak nggak ada perubahan gitu. Beberapa dari mereka sangat-sangat berharap ya semoga ada kebaikan, ada kebahagiaan buat aku, meskipun aku nggak sama kamu atau apa gitu. Itu sih. Ada kok di sini yang orangnya entah arogan, entah so jago, atau dia ngerasa so hebat gitu ya. Mungkin dia cogan gitu ya, ngerasa ganteng, cakep, ngerasa cantik, atau ya dia ngerasa ya gue bisa kan bahagia gitu sama siapa aja, gue bisa fokus ini begitu. Nah tapi ya itu ngasih makan ke egonya terus. Akhirnya ya ego itu kan meluap terus tumpeh akhirnya ya udah hancur gitu say. Jadi sebenarnya sedih keadaan dia. Beberapa dari mereka sakit secara mental, sakit juga kantongnya, ya sakit lingkungannya, jadi kayak nggak sehat gitu ya. Pola hidupnya juga nggak teratur, susah tidur, makannya nggak teratur. Tuh, ini mungkin beberapa ada yang memang bagian dari karma. Jadi ya tabur tuai itu apa aja ya bentuknya bisa. Contoh ya, kita masih berputar-putar di siklus toksik yang begitu-begitu aja, sampai kita nggak tahu tujuan hidup kita itu apa, kebahagiaan yang sesungguhnya itu kayak gimana. Kalau kita sampai nggak tahu ya, sudah sejauh ini nggak tahu juga, ya berarti ya
masih berputar-putar di siklus karma. Sebenarnya seperti itu sih. Tapi ada di sini yang ngerasa ya udahlah, aku pakai topeng aja. Seperti yang aku katakan tadi kan, ya gue hebat gitu ya. Maksudnya kayak ya gue jago. Ini ada abang jago ya, atau kakak jago. Jadi dia ngerasa jago gitu loh. Ya udah, nggak usah nunjukin. Aku kan juga bisa pura-pura bahagia gitu. Aku kan bisa pakai topeng. Aku kan bisa menutupi apa yang aku rasain. Ya hidup kan harus terus berlanjut gitu. Ya anggap aja kita nggak jodoh atau apa. Makanya aku nggak berjuang begini begitu, atau ya gitulah. So semakin dia tidak sadar ya, semakin dia jauh berlari, semakin sakit sebenarnya yang dia rasain. Kita kalau terus-terusan menggunakan topeng, sakit sebenarnya, say ya. Mungkin bisa aja kita ngerasa ya kalau pura-pura bahagia itu menunjukkan bahwasannya kita hebat, kita jago gitu. Tapi yang tahu kita bahagia atau tidak kan diri kita sendiri. Jadi kita mau nunjukin diri kita apa adanya atau tidak gitu. Karena menutupi semuanya pakai topeng, ya itu kita berarti terlena kan di dunia tipu-tipu ini. Gitu. Beberapa dari mereka ngerasa semakin dia menyepelekan semua yang terjadi, semakin dia ngerasa nggak perlu melakukan apa-apa sama kamu, ya semakin banyak lah karma yang menjerat dia gitu. Ini bisa vice versa ya, entah siapa yang ngerasain gitu. Itu sih. Dan aku ngerasa orang ini udah sulit keluar dari situasi toksiknya itu. Beberapa dari mereka ya mungkin terlalu banyak karmanya. Bisa ini ya dia sadar diri. Aku begini kan juga karena keluargaku, orang tuaku, temanku. Aku kayak gini juga karena si Barbara itu. Aku kayak gini karena si Suneo itu atau apa ya. Udah. Jadi kalau kita mempunyai energi negatif terlalu banyak, ya susah melepasnya. Karena banyak juga kan karma yang harus dibayar. Jadi dia ngerasa ya udah, hidup saya sudah toksik ya begini-begini aja lah saya ke depannya. Ikutin ego aja, pakai topeng aja, ya supaya bergengsi juga sih. Kan nggak mau kelihatan kayak merasa bersalah gitu, gengsi lah, ya kan ada yang seperti itu. Beberapa dari mereka dia nggak mau terlalu terbuka kan sama hidupnya. Contoh, kalau dia punya sosial media, bisa aja dia pasif gitu. Dia nggak mau terlalu menunjukkan dirinya. Ya kemungkinan bisa aja dia tidak bahagia. Jadi dia males posting-posting, males pakai sosmed, atau nggak terlalu update di sosmed. Tapi ada juga yang tidak mau terlalu update di sosmed, ya biar dicari-cari sama kamu. Biar bikin kamu penasaran lah, inilah, atau ya ada juga yang mau mengekspos sesuatu di sosial media, tapi dia nggak memposting keadaan dia yang sebenarnya. Ya dia posting yang bahagia-bahagia aja lah gitu, nggak jadi apa adanya gitu. Terus ini beberapa kalian ya, mungkin kamu ada yang kayak ya udahlah, hentikan semua drama ini. Ya mungkin kamu fokus pada perjalanan spiritualmu. Beberapa kalian tidak terlalu update di sosial media juga. Ya ini ada orang yang di link sama kamu ngerasa kamu tuh pasif, mungkin kamu pengen dicari ya. Ih males sekali ngejar-ngejar kamu. Nah mungkin kadang dia mau juga kayak netting gitu, negative thinking. Ngerasa nanti drama lagi lah gitu. Atau kamu pasif itu biar aku penasaran gitu, males gitu. Ada yang gitu. Cuma sejujurnya ya, kamu tuh kalau pasif dan dia ngerasa kamu begitu-begitu terus, ya sakit banget sih yang dia rasain, karena dia nggak tahu kabar tentang kamu gitu. Ya mungkin kamu pernah ya ngerasa nyesek gitu karena dia susah diakses di sosmed atau apa. Ya sekarang dia ngerasain seperti yang kamu rasain. Kalau misalnya kamu nggak terlalu membuka diri, itu nyesek banget loh, nggak tahu tentang kabar kamu ya, si suka. Gitu Nobita. Ini ada yang kayak ya nyes banget gitu.
ya ya gue kangen gitu kan, ya aku rindu dan pengen lihat foto terbarumu, keadaan terbaru kamu, tapi aku sulit mendapatkan itu. Ya amsyong gitu, kayak ya nyes lah gitu. Belum lagi aku kan makin baper, makin sayang gitu karena merasa bersalah, terus kamunya nggak terlalu membuka diri. Ya seperti gelap aja semuanya gitu, semakin gelap hidup aku tuh kan. Jadi beberapa dari mereka mungkin suatu saat nanti ada yang mau memberanikan diri ke kamu untuk datang, untuk nanya kabar lah, atau ya setidaknya say hello ya. Mungkin ada kok nanti beberapa dari mereka nggak tahan lagi gitu, kayak ya mungkin aku harus ngubungi kamu duluan gitu. Bilang hello lah, bilang apa ya, supaya agak tenang gitu, setidaknya aku tahu kamu masih hidup. Gitu kak. Bisa vice versa. Tapi ada juga di sini yang ya nggak segampang itu sih menurunkan ego ya. Kadang harga diri itu harga mati gitu ya. Menjaga harga diri mungkin itu udah harga keras gitu ya. Jadi orang ini bisa aja muncul tapi tidak menunjukkan batang hidungnya. Ya beberapa akan memperhatikan kamu lewat nomornya yang lain, akunnya yang lain, yang palsu-palsu gitu ya. Tuh. Ini ada yang sedang bergerak menuju kamu ya. Cuma beberapa dari mereka ada yang memilih ya udahlah mengalir gitu aja. Ada kok sebenarnya yang akhirnya bisa tobat gitu ya. Tapi ada juga yang bisa kumat lagi ya. Tapi ini ada yang memang ujungnya benar-benar aku tuh memang harus berubah. Jadi ada yang belum bisa menghampiri kamu karena dia mungkin mau memantaskan dirinya dulu. Ada juga yang masih tenggelam di dalam rasa bersalahnya, jadi ngerasa ya aku belum bisa bahagiakan kamu, atau ya mungkin sudah ada yang lain atau ada faktor lain. Jadi kayak ngerasa kalau misalnya aku hadir lagi itu hanya membuat hidup kamu menjadi tidak bahagia, atau ya kalau kehadiran aku hanya bikin hidup kamu nggak enak ya aku belum mau hadir gitu, atau vice versa. Atau kalau kehadiran aku nanti hanya bikin nyusahin kamu atau kamu harus berjuang sendirian lagi ya aku kasihan gitu. Terus sih, dan ini suatu saat ya, atau beberapa sudah merasa ya, suatu saat nanti kalau hatinya sudah murni dan terasa gemoy ya. Kalau hatinya sudah murni ya, udah tobat gitu kah, atau ya dia udah tahu kebenaran yang sesungguhnya, bahwasanya kamu yang terbaik gitu. Dan kalau memang suatu saat kamu lebih dari dia, betapa insecure-nya dia sama kamu ya. Ini ada yang merasa kok kadang minder sama kamu, malu banget gitu, kayak ini muka mau ditaruh di mana karena aku banyak salah sama kamu. Itu biasanya ya, orang yang salah itu cenderung penakut jadinya, nggak berani, bahkan gimana ya, boro-boro ketemu, boro-boro menatap matamu yang gemoy itu. Kadang lihat sosmed kamu aja ya, dia tuh gemeteran. Ini beberapa dari mereka kadang lihat nomor kamu masih aktif atau enggak, WA kamu masih aktif atau tidak, atau kayak sosmed kamu masih ada atau enggak, itu ngelihat profil kamu gitu aja tuh udah gemeteran karena ngerasa bersalah, grogi, nervous gitu ya. Nggak tenang lah, namanya orang yang pernah berbuat salah. Kalau orang benar kan nggak mungkin takut seperti itu tuh kak ya. Jadi di sini pesan semesta, maafkanlah dia ya. Aku rasa ini kayak kuat banget energi orang yang dia pernah menghadirkan kesakitan, kekecewaan di hidup kamu. Dia pernah membuat hidup kamu toksik ya, karena dia sangat toksik. Ini bisa vice versa. Tapi semesta berpesan ke kamu, mau orang ini hadir lagi atau tidak ya maafkan aja gitu. Dan sebenarnya di sini ada kok sebenarnya yang sudah benar-benar berubah, udah tahu diri, udah sadar diri. Jadi dia mendoakan kamu, dia ngerasa ya kamu orang baik,
Aku doain semoga kamu sekarang bahagia, kedepannya bahagia. Semoga kamu bisa dapat yang lebih baik, atau bahkan ya kamu sama orang lain bisa punya kehidupan yang lebih baik gitu. Ya ini ada yang sedih ya. Sedih, mungkin yang tadinya nggak pernah nangis jadi nangis, yang tadinya jarang nangis ya dia bisa gitu meneteskan air mata ya kalau dia ingat-ingat kesalahan dia gitu. Kalau dia ingat-ingat kesalahan dia ke kamu, itu sedih bawaannya, baper, ngerasa ya andaikan kamu di sini terus aku bisa jujur ya, bisa minta maaf. Ya pengen sih seperti itu. Cuma kalau maaf orang ini tidak diucapkan, ya bisa aja dia menyampaikan permohonan maaf itu lewat doanya ya. Tadi kan aku bilang ada orang yang mendoakan kamu supaya kamu bahagia, supaya kamu sehat-sehat aja ya. Karena dia rasa kamu pantas mendapatkan semua itu ya. Nah, di dalam doanya itu dia selipkan permohonan maaf. Dia titipkan kata maaf itu ke Yang Maha Kuasa ya. Supaya Tuhan mungkin membuat kamu jadi memaafkan dia. Ya, supaya permohonan maaf itu sampai ke kamu. Supaya kamu mau mengampuni dia. Dan ya aku rasa itu juga yang membuat kamu mulai berdamai dengan keadaan dan mulai memaafkan dan mulai mengikhlaskan dia gitu. Oke. Jadi nah di sini ada huruf ya, ada zodiak yang dominan, lalu ada angka, terus nanti ada tempat ya. Kita lihatlah ada kaitan dengan kamu kah atau dia ya. Kita mulai dari huruf. Mungkin ada di namamu, nama dia atau ya siapapun. Ada huruf D, G, F, S, R, H, W, N, L, Z, ada C, J, T, A. Ini ada X ya. Mungkin yang udah berlalu juga ada ya. Orang yang sudah lama kah? Ada K, ada B, ada O. Oke. D, G, F, S, R, C, H, W, N, L, Z, J, T, A, X, K, B, O. Terus ini ada zodiak yang dominan ya, bisa Sun, Moon, Rising, Venus gitu ya, entah berkaitan dia atau kamu. Di zodiak ini juga identik sama bulan apa gitu ya, spesial, pernah terjadi ini atau nanti akan terjadi apa gitu. Oke. Di sini ada Taurus. April ya, Mei. Nah, identiknya itu ya, Taurus. Lalu ada Capricorn, identik Desember, Januari. Ada Libra ya, Libra September, Oktober. Nah, ada Cancer. Cancer itu identik Juli ya. Oke. Ada Aries ya. Aries itu identik Maret, April. Ini ada Sagittarius ya. Ada Desember lagi ya, sama November. Oke. Ada Virgo. Virgo itu September juga. Dan ada Agustus ya. Nah, ini ada Aquarius ya. Aquarius itu ya Januari dan Februari. Oke. Berarti banyak ya, say. Nah, itulah zodiak-zodiak dominan. Kalau angka, entah kaitan dia nih atau kamu, ada di sini 19, ada
ada 4, ada 26, ada 7, ada 11, ada 28, 6, 18, ada 15, 21, ada 25, ada 1, lalu ada 23, oke? Ada 12, 27, 13, kemudian ada 2, 24, ada 9, dan 14. Oke. Nah, kalau tempat saya ini bisa deket daerah ini ya, atau pengen ke tempat ini, atau pernah ke tempat ini, atau ya itu entah ada kaitannya ya, bisa dari tempat ini, pengen ke tempat ini, pernah ke tempat ini, atau deket daerah ini ya. Ada Thailand, Samarinda, Ternate, Medan, Pekanbaru, Jambi, Surabaya, Wonosobo, Bogor, Makassar, Cianjur, Tegal, Madura, Garut, Jogja, Banjarmasin, Kediri, Palembang, Blitar, Bali, Palu, Solo, Sukabumi, Gresik, Depok, Pontianak, Indramayu, dan ada Lamongan. Oke, jadi sampai sini dulu. Mungkin beberapa aja yang cocok. Ini bisa voice for saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.